Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Muhammad Sofiani dengan NPM 20 200 157 9022 merupakan mahasiswa pada Prodi Bimbingan dan Konseling Unindra PGRI Jakarta. Pada kali ini akan mempraktekkan konseling format klasikal di SMA Negeri 16 Pandeglang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ananda semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, syukur alhamdulillah. Kita pada kesempatan yang berbahagia ini bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu Bapak bersyukur sekali pada hari ini bisa bertemu dengan Ananda semuanya. Apakah Ananda semua sudah mengenal siapa Bapak sebelumnya? Belum. Baik, kalau belum, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tidak sayang. Nanti baik, perkenalkan, nama Bapak Muhammad Sofiani. Saya tercatat sebagai mahasiswa pada Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Indraprasta PGRI Jakarta atau biasa disingkat dengan Unindra. Asal Bapak dari Pandeglang, Banten. Ya, selanjutnya Bapak meminta di antara Ananda semuanya untuk mengenalkan dirinya minimal 3 orang. Siap? Siap. Oke, silakan. Siapa yang siap memperkenalkan dirinya? Saya Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Tiara Dewi S. Alamat Kampung Ciputi. Oke, namanya Tiara, berasal dari Ciputi. Terima kasih Tiara, tepuk tangan buat Tiara. Selanjutnya, siapa yang berani memperkenalkan dirinya? Saya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Siti Rokaya. Alamat Kampung Cisiin. Ya, Siti Rokaya berasal dari Cisiin. Terima kasih Rokaya, tepuk tangan buat Rokaya. Selanjutnya, siapa yang berani memperkenalkan lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Nama saya Nurul Aulia. Ya. Alamat Kampung Cigorondong. Cigorondong. Terima kasih buat Lulu dari Cigorondong. Ya, baik Ananda semuanya, pada hari ini Bapak akan memberikan layanan informasi berupa materi yang berkaitan tentang bullying. Apa itu layanan informasi? Layanan informasi merupakan suatu layanan dalam bimbingan dan konseling yang bersifat memberikan pemahaman kepada peserta didik berkaitan dengan materi bullying pada hari ini. Ya. Apa itu bullying? Bullying itu adalah suatu perilaku yang dapat menyakiti orang lain dan bahkan ini dapat merusak psikologis seseorang. Dan terkadang orang yang melakukan ini tidak sadar bahwa itu adalah suatu perilaku yang berbahaya untuk orang lain. Namun sebelum kita memulai kegiatan bimbingan atau konseling klasikal pada pagi hari ini berkaitan dengan bullying, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa bersama-sama di dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Coba Anda temukan 18 binatang kuda ya yang ada pada gambar di depan. Silakan, siapa yang berani menyebutkan? Saya Pak. Ya, silakan Siti Rokaya. Gambar yang saya lihat ada 7. Oh, ada 7 ya. Apa yang mana aja itu? Yang kiri, Nah, tengah, nah, atas, sama kiri, yang kanan, nah. terus yang bawah. Oke, baru 7 ya? Ya. Oke, terima kasih buat Siti Rokaya. Padahal Bapak menyebutkan ada 18. Ini baru 7 Ananda semuanya. Siapa lagi yang berani menjawab? Pak, ingin menjawab. Ya, boleh. Siapa namanya? Nama saya Rina Fajriah. Saya melihat 10
10. Yang mana aja itu? Sebelah kiri ada 4, sebelah kanan ada 5, satu lagi di atas. Satu lagi di atas. Oke, terima kasih Nina. Ya, masih 8 lagi yang belum terjawab. Siapa yang berani menjawab selanjutnya? Pak, izin menjawab. Boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Zaidia. Langsung jawab. Ya, kamu jawab saja. Kuda yang di atas 4, belakang 5, tengah 4, Terus? depan 6. Nah, jadi jumlahnya ada berapa? 18. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya. Sudah terjawab ke-18 jumlahnya. Baik, kita lihat di mana saja yang ke-18. Ini loh, jumlah yang ke-18. Jadi ada 18 gambar kepala Kuda. Oke, siap masuk ke materi pada pagi hari ini? Siap. Baik, kita lihat materinya. Ini apa persepsinya? Dalam pergaulan di sekolah, sering kita jumpai perilaku siswa yang melakukan untuk mengejek. Sering lihat ada perilaku yang mengejek? Sering. Ya, mengejek temannya sambil tersenyum, ketawa-ketawa, ya. Kemudian memukul. Kemudian mengintimidasi. Tahu mengintimidasi? Jadi mengintimidasi itu kayak menanyakan lebih serius kepada temannya, ya. Mengompas, memfitnah dan lain sebagainya. Nah, ternyata itu semua termasuk ke dalam kategori perilaku bullying. Perilaku bullying ini sangat merugikan siswa atau peserta didik yang menjadi korbannya. Karena korban bullying akan merasa tidak nyaman. Ya. Jadi kalau ada teman kita yang kita pukul, yang kita jelek-jelekin, maka dia tidak nyaman sebenarnya. Kemudian dia akan terasa terancam, terganggu konsentrasi belajarnya, sampai pada ketakutan yang berlebihan. Ya, jika tindakan bullying ini tidak dilawan, maka akan semakin merugikan banyak siswa yang menjadi korban bullying. Siap untuk menghentikan bullying? Siap. Selanjutnya, next. Apa sih sebenarnya bullying? Bullying itu adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Jadi mengintimidasi orang lain dengan agresi yang berlebihan atau dominan, gitu ya. Baik, selanjutnya, nah ada beberapa jenis bullying, Anda semuanya. Yang pertama ada bullying secara verbal. Apa sih contohnya bullying secara verbal? Bullying secara verbal itu dengan kata-kata seperti, wah tulisan kamu jelek sekali, gitu. Kok penampilan kamu gendut dan lain sebagainya, atau menyebutkan penampilan kamu hari ini berantakan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu jenis bullying secara verbal. Yang kedua bullying secara fisik. Bullying secara fisik itu seperti memukul, ya, memukul, menyubit, itu juga bagian dari bullying. Kemudian bullying secara relasional atau sosial. Ini biasanya bullying yang dilakukan secara berkelompok. Jadi ada satu korbannya diintimidasi oleh teman-temannya yang lain, ya. Jadi suka diketawain, yang satunya ngomong, teman-teman yang satunya ngetawain. Ya, selanjutnya ada bullying elektronik atau cyber. Bullying secara elektronik ini bisa dilakukan dengan menggunakan media sosial. Biasanya ini dengan cara menjelek-jelekan temannya melalui FB atau Facebook, atau bahkan dijadikan status WA. Jadi foto temennya yang gemuk dibikin jadi status WA. Itu contoh dari jenis bullying elektronik atau cyber. Selanjutnya
Ada sebab dampak negatif dari bullying. Pertama, bullying ini terjadi karena tradisi turun temurun dari seniornya. Jadi biasanya seniornya itu melakukan itu, maka adik-adiknya mengikuti. Kalau ada siswa baru, misalkan harus ada di ospek dulu nih, gitu kan? Itu biasanya turun temurun tenaga semuanya. Yang kedua, ada keinginan untuk membalas dendam karena dulu pernah melakukan perilaku itu. Jadi dia dulu pernah dibully oleh orang lain, sehingga kemudian dia membalas dendam kepada orang lain untuk melakukan bullying. Yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan. Aku nih orang yang paling senior di kelas ini, aku yang paling pinter, sehingga aku berhak untuk membuli orang lain. Kemudian kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Jadi karena kecewa biasanya tidak diajak oleh temannya, sehingga kemudian dia membuli teman-teman yang lain. Ya. Kemudian yang kelima, ada dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Ini yang bahaya. Jadi orang yang sangat membahaya itu membuli orang lain, setelah membuli dia merasa puas. Dan perilaku ini biasanya yang membuat banyak korban bullying. Yang terakhir, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu, atau biasanya geng-gengan. Jadi ada geng A menghina geng B dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, nah ini dampak negatif dari bullying. Apa dampak negatif dari bullying? Yang pertama, terganggu fisiknya seperti cedera, luka, sakit dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau dicubit itu telinganya ditarik sampai kemerahan, itu bisa menyebabkan luka, sakit. Ya. Yang kedua, tertekan apanya? Psikisnya atau kejiwaannya, sehingga akhirnya dia merasa takut, kemudian cemas, rasa tidak nyaman, tertekan dan lain sebagainya. Biasanya anak korban bullying ini nanti pada saat pulang ke rumah dia tidak mau menceritakan ke orang lain. Dia akan menyendiri, murung, marah, gitu kan? Dan dia tidak mau ke sekolah lagi. Atau nyampe ke sekolah dia akan menyendiri dan murung di paling belakang. Yang ketiga, akan ada pergaulan sosial yang terganggu, minder. Jadi dia tidak akan bergaul dengan teman-temannya. Satu contoh, ada anak yang berpakaian kurang rapi, kurang bersih, dijelek-jelekan, maka anak tersebut tidak akan mau bersosial dengan yang lain. Kemudian terganggu prestasi belajarnya, yang efeknya nilainya menjadi jelek. Akhirnya dia belajarnya tidak semangat dan cenderung diam, gitu ya. Nah ini berbahaya ternyata bullying ini. Oke, selanjutnya, bagaimana cara kita mencegah dan melawan dari perilaku bullying ini? Yang pertama adalah hindari membawa atau memakai barang mahal atau uang yang berlebihan, ya, seadanya saja. Yang kedua, jangan sendirian, terutama di tempat yang sempit, selalu membawa temannya. Yang ketiga, hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Kita udah tahu nih, ada teman kita yang memang senang kalau membuli orang lain. Nah, kita jangan mau dekat dengan orang itu. Yang keempat, jangan berada di dekat orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Jadi kalau ada, lebih baik dilaporkan ke guru BK, ke wali kelas, daripada kita berada di situ. Yang kelima, kenali dan perhatikan perilaku bullying. Ini perilaku bullying atau bukan? Perhatikan perilakunya, ya. Yang keenam, jangan ikut-ikutan melakukan perilaku bullying. Jadi jangan sampai setelah kita tahu ini malah menjadi pembuli untuk orang lain. Oke, selanjutnya, masih mencegah dan melawan.
untuk melawan perilaku bullying kita dapat mengambil sikap sebagai berikut. Pertama, jadilah orang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan tidak mau diganggu. Yang kedua, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Tenang saja, ya. Kalau bisa kita segera menghindar. Yang ketiga, jangan biarkan emosi kita terpancing sehingga memunculkan perkelahian. Yang keempat, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Kalau di sekolah ada kepala sekolah, tadi ada guru BK atau BP kalau dulu mah ya, sekarang namanya guru BK, kemudian ada wali kelas, laporkan. Kalau tidak ada, boleh melaporkan kepada guru yang ada. Kemudian yang kelima, lakukan perlawanan dengan berteriak atau lari, apapun sambil mencari pertolongan. Jadi jangan diam saja kalau ada yang membuli. Yang keenam, catatlah tempat orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Laporkan kepada orang tua, guru atau pihak yang berwajib. Karena perilaku bullying ini bisa diberikan hukuman agar perilaku itu tidak terjadi. Baik, setelah Anda semuanya memperhatikan materi bullying pada hari ini, ada yang berani mengambil kesimpulan atau manfaat dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Silakan. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Rahmawati. Izin jawab. Ya. Karena bullying menyebabkan orang sakit hati. Ya, kesimpulannya yang kamu dapatkan ternyata bullying itu dapat menyebabkan orang lain sakit hati. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Oh ya, silakan. Nama saya Siti Rosita. Nah, Ternyata bullying itu berbahaya. berbahaya ya. Oke, terima kasih. Bullying itu sangat berbahaya. Ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, Bapak akan sajikan video berkaitan dengan bullying. Ini suaranya tidak ada. Ini videonya cukup panjang, tapi kita akan lihat sampai pertengahan dari video ini. Mari kita simak. Siswa korban perundungan atau bullying berisiko mengalami gangguan psikologis berupa stres, depresi, bolos, dan putus sekolah. Bahkan ada yang bunuh diri. Sudah biasa ya. Ini perilaku jahat sekali. Ya, di sini ya perilaku bullying digambarkan sebagai perilaku yang menyeramkan, bahkan sampai terbawa kepada mimpi korban.
dengan cuplikan dari video ya, bullying yang luar biasa, ternyata korbannya sampai terbawa mimpi. Dan jauh lebih hebatnya, tapi hebatnya di sini bermakna negatif, ternyata pelaku bullyingnya itu malah merasa tidak bersalah dan cenderung lebih bahagia melihat orang lain tersakiti atau terbully ya. Baik, adakah pertanyaan dari serangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini? Silahkan. Ya. Perkenalkan, nama saya Nur Vita. Ya. Izin bertanya, bagaimana agar tidak terjadi bullying di sekolah? Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tepuk tangan buat. Bagaimana biar tidak terjadi perilaku bullying di sekolah? Yang pertama, tentu kita bersama-sama semua warga sekolah menciptakan suasana saling membantu, saling menghargai di antara kita. Dan yang kedua, kalau memang ada perilaku-perilaku yang mengarah kepada perilaku bullying, segera itu dilaporkan kepada guru BK, wali kelas atau kepala sekolah. Ya, itu saja jawaban dari Bapak. Baik, terima kasih atas pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini. Marilah kita tutup pertemuan konseling klasikal kita dengan bersama-sama berdoa di dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Berdoa cukup? Ya. Terima kasih. Sampai ketemu di kegiatan layanan konseling klasikal kita pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.